Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa moving S1. Perkenalkan, nama saya Imam Khairuddin, NRP 80110069, mekanik dari site Yudi Bengalon. Kesempatan kali ini saya akan long distance assessment dengan materi MTA Engine Hadi. Dokumen yang perlu disiapkan seperti shop manual, partbook, PK2, JSA, SBPR, PSN. Itu untuk dokumennya. Untuk perlengkapan toolnya ya mungkin common tool, bisa juga dengan measurement tool. Dalam proses troubleshooting kita mengenal dengan 8 step proses troubleshooting ya. Yang pertama itu preparation. Jadi untuk prepare tool, prepare dokumen, itu yang perlu kita siapkan. Setelah itu proses yang kedua itu adalah possible cause atau kemungkinan yang terjadi atau penyebab yang terjadi di unit. Bisa kita ambil dari unit breakdownnya berapa kali ataupun error dari laporan customer. Selanjutnya itu observasi atau diagnostik. Observasi itu bisa kita minta keterangan, mungkin keterangan dari operatornya atau dari mekaniknya, atau mungkin bisa jadi dari customer lah, cuma dari base control tentang dia berapa kali down, ataupun dari catatan trouble yang terjadi di unit tersebut. Setelah itu kita ambil data ya, collect data. Jadi semua data dari problem yang di monitor panel bisa kita lihat errornya, terus dari lifetime komponen, dan juga tambah-tambah yang lain lah, info-info dari customer. Selanjutnya itu analisa ya. Analisa itu bisa kita lihat ya, dari trouble-nya ataupun dari maintenance-nya, apakah itu ada trouble di engine atau visual dari komponen, atau langsung di unit lah, ataupun error di monitor panel yang bisa terbaca. Selanjutnya itu suspect cause atau penyebab dari trouble. Setelah kita analisa dan juga pengambilan data, setelah itu baru kita terus ngambil dari trouble, cuman dari trouble dari unit. Setelah data yang ketemukan, baru kita jadikan dokumen untuk bahan kita melakukan. Setelah itu konklusi ya, atau kesimpulan dari trouble. Kesimpulan dari trouble kita bisa jadikan dokumennya tadi kan, data sudah kita dokumentasi. Setelah itu baru kita bisa sharing dengan mungkin supervisor ataupun dari TO ataupun dari mekanik yang lebih expert, atau mekanik dari lebih expert dari unit itu, ataupun mungkin dari teman-teman yang pernah ngalamin, atau mungkin bahkan dari customer sendiri yang telah melakukan improve. Selanjutnya action to improve itu dari data kita, hasil kita troubleshooting, kita jadikan satu di dokumen dengan nama SBPR itu kan, hasilnya ataupun dari hasil PPM kita suggest ke customer untuk selanjutnya lah, proses selanjutnya, apakah itu untuk tambahan maintenance ataupun mungkin dari segi unit sendiri, apakah ada tambahan data sendiri dari unit tersebut. Untuk selanjutnya saya akan mencoba sharing ya tentang trouble yang pernah saya kerjain di unit. Unit itu ya low power
Di monitor panel muncul error CA123 ya, indikasi untuk throttle boost pressure-nya low ya. Jadi kita patokan dengan hasil ppm ya, kita compare ppm, kita ambil untuk area engine. Nah, setelah kita mulai proses ya, ini untuk area engine itu kan boost pressure. Boost pressure dia ada dua karena V engine, sebelah kanan dan sebelah kiri. Karena di panel yang kita bisa lihat itu hanya sebelah kanan ya, sebelah kanan, sehingga untuk engine kiri kita tidak bisa melihat hasil boost pressure-nya. Tidak bisa melihat hasil boost pressure-nya. Jadi kita boost pressure kita cek manual untuk yang sebelah kiri. Jadi untuk pengukuran boost pressure sebelah kanan bisa dilihat dari monitor panel. Sedangkan yang sebelah kiri kita bisa ngecek dengan manual ya. Toolnya itu kita ada pressure gauge ya, untuk pressure gauge untuk yang boost pressure. Terus ada hose dan juga coupler ya, sudah terpasang di unit tadi. Jadi untuk kritikalnya itu pastikan coupler dalam kondisi bersih ya, untuk yang celah-celahnya kayak gini, supaya pembacaannya tuh lebih akurat. Terus di sininya juga untuk di couplernya, jadi pada saat kita colok itu tidak ada kotoran lagi, untuk bersih. Terus untuk coupler juga sama dia, untuk area ininya juga bersih. Nah, setelah itu baru kita colokkan ke komponennya ya, ke sini, baru satunya ke atas ya. Nah, setelah terpasang, cara pengetesannya apa? Ya dengan naik di unit, baru kita cek ke conveyor stall ya. Conveyor stall, syarat pertamanya ya temperatur harus tercapai ya, antara 70 derajat. Setelah itu baru kita stall. Di monitor panel kita cek boost pressure, itu untuk sebelah kanan, yang sebelah kiri manual kita lihat di pressure gauge di sini ya, untuk pressure gauge yang untuk air pressure ya, atau boost pressure. Jadi setelah kemarin kita tes, karena untuk kanan sama kiri ya, itu kalau untuk menyeimbangkan itu agak susah ya. Rata-rata itu pasti ada selisih, paling nggak selisih sekitar 5 kiloan lah. Jadi untuk yang sebelah kanan kemarin dapat sekitar 170 kPa ya, 170 kPa. Baru yang sebelah kiri dapat 130 kPa aja, cuma dapat 130 kPa. Jadi kemungkinan pertama penyebab itu dari bus kiri ya, bus pressure kiri dia tidak tercapai karena bocor. Nah, setelah itu kita analisa ya, kita cek di unit. Untuk pertama koneksinya dulu ya, untuk koneksinya terutama exhaust itu ya, setelah dari turbo dan juga setelah dari intercooler yang mau masuk ke intake. Nah, setelah kita cek semua, nah, ternyata ditemukan adanya klem yang kendor ya, klem yang kendor di sini. Nah, ini klem yang kendor, dia itu dari intercooler. Setelah blow by turbo masuk intercooler piping ini, baru dia masuk ke intake manifold ya, klem ini. Jadi ternyata trouble-nya tuh dari sini, klem yang kendor. Jadi boost pressure-nya dia tidak tercapai ya. Nah, setelah itu kita lakukan
retok ya, kita lakukan retok semua klem-klemnya nih untuk engine kanan atau engine kiri semua kita lakukan. Setelah itu biasanya kita kasih gasket sini ya, kita gasket untuk biososnya itu untuk mencegah kebocoran ya, untuk mencegah kebocoran. Setelah kita repair, kita retok, terus kita pengecekan hose, baru kita cek bus pressure ulang ya. Kita lihat di monitor panel yang sebelah kanan dapatnya hasilnya sekitar 165. Sedangkan yang sebelah kiri yang tadinya dapat cuma 130 sekarang sudah dapat sekitar 160 lah, 161-an lah area segitunya. Jadi sekarang problem sudah selesai, baru kita catat semua hasilnya di PPM untuk, karena perlakuan di engine kan berbeda dia antara ya low idle, high idle, token venter stall, bahkan token venter stall plus hidrolik ya. Terus semuanya juga banyak seperti bus pressure, oil pressure, dan juga temperatur exhaust ya. Baru semuanya kita ukur. Semua kita tuangkan di sheet PPM ya. Jadi untuk hasil data kita dan juga data hasil temuan dan juga data hasil kita repair pekerjaan semua kita jadikan satu di dokumen. Setelah itu baru kita lakukan improve ke customer ya. Ke customer kita sharing tentang trouble yang terjadi di unit, terus improve-nya kan apakah pengecekan tuh pada saat periodic service lebih ditingkatkan, lebih teliti, ataupun dari segi di lapangan mungkin pada saat daily check. Jadi harus benar-benar kita cek supaya tidak terjadi trouble yang sama pada unit tersebut. Demikianlah materi long distance assessment tentang MTA engine HD saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa moving as one.